Saudara-saudara, selamat sore. Kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni kremasi menurut ajaran Katolik. Sejak tahun 1963, Gereja Katolik memperbolehkan praktik ini bagi umat Katolik dengan syarat bahwa alasan kremasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran iman atau sikap anti-iman Katolik. Dalam dasawarsa ini, praktek kremasi menjadi kian populer lagi, khususnya di Amerika dan Eropa. Banyak perusahaan jasa kematian menawarkan paket pelayanan lengkap. Demi alasan bisnis, mereka menampung semua jenis motivasi sesuai permintaan keluarga. Alasan kremasi juga semakin bervariasi karena alasan penyakit, ekonomi, dan sosial, dan sebagainya. Selain itu, ada juga karena suatu latar belakang religiositas baru yang sayangnya sering bertentangan dengan iman gereja. Situasi inilah yang menyebabkan Kongregasi Kepausan tentang ajaran iman pada tanggal 15 Agustus 2016 mengeluarkan lagi sebuah instruksi untuk kremasi. Ini dokumen berjudul Ad Resurrecandum Cum Christo tentang penguburan jenazah dan konservasi abu bagi jenazah yang dikremasi. Tulisan ini akan menerangkan pandangan gereja tentang kremasi dengan mengangkat dulu pandangan terhadap kematian dan kubur sebagai dasarnya. Pandangan gereja Katolik terhadap kematian jenazah, dan kubur. Secara ringkas, iman Katolik memandang kematian bukan sebagai akhir. Dan kematian kita hidup tidak di akhir, melainkan diubah. Jadi, satu, tubuh atau badan memang binasa, tetapi roh akan menghadap Tuhan. Kematian adalah gerbang kehidupan kekal. Sebagai gerbang hidup kekal, proses kematian itu bahkan sudah mulai saat pembaptisan. Karena saat dibaptis, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus menyebut kematian sebagai akhir pertandingan yang baik. Dan setelahnya tersedia mahkota kebenaran di surga. 1 Timotius 4:7. Kematian tidak memisahkan orang dari cinta Kristus, melainkan mendekatkannya. Itulah nada relasional dalam kematian dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapa, masuk dalam istirahat kekal, masuk dalam kehidupan abadi, dan sebagai berikut. Singkatnya, dipanggil kepada kebangkitan bersama Kristus, menjadi inti dari iman Katolik, berhadapan dengan kematian. Dalam kaitan itu, Gereja Katolik menghormati jenazah bukan sekedar sebagai sisa-sisa kehidupan belaka. Meskipun terdiri dari tubuh dan jiwa, manusia adalah manusia dalam kesatuannya itu. Dalam tubuh ini pribadi dan identitas manusia dikenal dan hidup. Kesatuan itu demikian erat sehingga tubuh disebut sebagai bagian Allah, tubuh disebut sebagai bait Allah bagi manusia, yang membuat manusia hadir di dunia ini, baik sebagai makhluk jasmani maupun makhluk rohani. Karena itu, jika juga ketika tubuh telah menjadi jenazah, gereja tetap menghormatinya dengan penghormatan yang layak. Gereja dan handai taulan berdoa di sekelilingnya. Tubuh didandani dan dikenakan pakaian pesta. Semua perlakuan itu menegaskan iman kita akan hari kebangkitan di akhir zaman. Itulah iman akan kebangkitan badan, bahwa Allah akan membangkitkannya pada akhir zaman dan mempersatukan lagi dengan rohnya untuk akhirnya masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Pilih mana? Menguburkan atau kremasi?
Dengan latar belakang tadi, Gereja Katolik memandang bahwa penguburan adalah praktik yang paling tepat untuk mengungkapkan iman Kristiani dan pandangannya tentang kematian. Makam dipandang sebagai tempat suci, tempat ziarah, tempat doa, tempat di mana keluarga dan sahabat bahkan gereja sebagai persekutuan umat beriman mendoakan keselamatan jiwanya serta mengenang penuh kasih orang tersebut. Kubur dipandang sebagai sarana yang sangat baik bagi penghayatan iman akan persatuan para kudus, di mana gereja yang sedang bersiara di dunia ini mendoakan dan menghubungkan diri secara rohani dan emosional dengan saudaranya yang sudah mendahulunya. Kubur menjadi memento mori, kenangan akan kematian kita sendiri dan harapan kita akan kebangkitan. Bagaimana dengan kremasi? Kremasi diperbolehkan asal dengan penghayatan yang sama, yaitu bahwa sesudah kremasi, sesudah kematian, identitas kita tidak lenyap dan kita menantikan kebangkitan orang mati. Menurut Gereja Katolik, pada dirinya kremasi tidak bertentangan dengan ajaran gereja karena tidak menghalangi kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati. Tubuh memang akan hancur, entah melalui penguburan biasa ataupun melalui pembakaran. Manusia yang berasal dari debu akan kembali ke debu. Kebangkitan badan berlaku untuk semuanya. Semua kuasa Allah lah yang akan membangkitkan badan ini. Hanya saja perlu diperhatikan dua syarat ini. Yang pertama, alasan memilih kremasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran gereja. Ini akan diterapkan pada bagian berikut. Yang kedua, sesudah kremasi hendaknya abu dikuburkan atau disimpan di tempat penyimpanan. Abu yang disahkan oleh gereja, abu tidak boleh ditaburkan di alam, baik laut, darat maupun udara. Abu juga tidak boleh disimpan di rumah atau dibagi-bagi untuk dijadikan kenang-kenangan atau dijadikan souvenir di kalung, mutiara dan berikut. Jadi sekali lagi, abu dari seorang yang meninggal harus diperlakukan dengan hormat, yaitu dengan dimakamkan di pekuburan atau disimpan di rumah penyimpanan. Alasan yang bertentangan. Manakah alasan yang bertentangan itu? Ada banyak, beberapa di antaranya disebut dokumen ad resurgendum cum Christo. Nihilisme, yaitu pandangan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Paham ini memandang kematian sebagai akhir dari segalanya. Tak ada kehidupan sudah kematian, tak ada kehidupan kekal, apalagi kebangkitan badan. Kematian merupakan penihilan seorang pribadi. Ini jenis pertentangan dengan iman kita. Dahulu banyak praktek kremasi di latar belakang motivasi ini sebagai ungkapan kehilangan iman dan perlawanan terhadap iman dan kebangkitan. Panteisme atau naturalisme yang memandang bahwa segala setelah kematian tubuh kembali bersatu dengan alam atau kosmos. Pandangan ini dipengaruhi oleh gerakan New Age. Biasanya suka menaburkan abu jenazah di alam, misalnya di laut, di udara, di sela-sela karang, atau di bawah tanaman tertentu, dengan maksud agar roh orang tersebut terserap oleh ibu bumi atau semesta. Ada kalanya orang juga menaruh abu di dalam souvenir, di perhiasan, di benda-benda lain sebagai kenangan atau bagaikan jimat. Pandangan inkarnasi yang percaya akan lingkaran regenerasi. Setelah kematian seorang akan hidup lagi dan dalam sosok yang lain. Kremasi dipilih untuk membantu mempercepat lepasan jiwa dari tubuhnya lamanya yang sudah tidak berguna lagi. Pandangan seperti ini ada di dalam Buddha dan Hindu. Pandangan kematian sebagai pembebasan, seolah-olah roh terpenjara dalam tubuh, sehingga kematian merupakan peristiwa pembebasan dari penjara itu. Pandangan ini membuat tubuh dipandang sebagai negatif
layaknya pandangan gnostisisme. Selain alasan di atas, ada juga alasan psikologis, ketakutan akan penguburan prematur. Ini karena adanya kasus kematian suri, di mana orang yang belum sungguh-sungguh mati terlanjur dikubur. Kremasi dipilih karena kalaupun terjadi bahwa si mati bangkit, setidaknya penelitiannya tidak berlangsung lama dibanding ketika dikubur. Bila kremasi dipilih karena alasan tersebut, gereja tidak akan memberikan sakramen atau ibadat kematian menurut cara Katolik. Ibadat kematian untuk kremasi. Pada upacara kremasi biasanya dibuat ibadat yang sama seperti saat pemakaman biasa. Penurunan peti sebagaimana dalam pemakaman biasa diganti dengan pemasukan ke dalam krematorium. Namun demi alasan praktis, bagian ini diletakkan di bagian akhir, sehingga sudah itu krematorium ditutup. Penaburan bunga bisa dilakukan setelah peti dimasukkan ke dalam krematorium. Perlakuan terhadap abu seperti disebut di atas, gereja melarang orang menaburkan abu di laut atau ditebar di laut, bukit, karang, atau bawah pohon. Sebaliknya abu disimpan di tempat kudus, yaitu dimakamkan di tempat makam resmi gereja atau di tempat penyimpanan abu yang secara khusus didedikasikan untuk itu oleh otoritas gereja yang sah. Abu tidak boleh disimpan di rumah ataupun menghindari berbagai macam penyimpanan. Perlakuan dan penghormatan ini dimaksud agar orang yang meninggal tidak lupakan dalam doa-doa keluarga Allah, serta untuk menghindari berbagai macam penyimpanan yang bisa terjadi hanya karena alasan khusus yang berat sekali. Dengan memperhatikan pertimbangan konferensi pada gereja bisa memberikan izin oleh uskup untuk penyimpanan abu di rumah tinggal, tetapi sama sekali dilarang bahwa abu dibagi-bagikan atau ditempatkan dalam perhiasan-perhiasan. Kesimpulan, kremasi diperbolehkan dengan memilih kremasi dasar iman tentang kematian, hidup kekal, dan harapan akan kebangkitan tidak boleh ditinggalkan atau disangkal. Begitu pula penghormatan kepada jenazah dan kenangan akan orang tersebut, karena itu diperlakukan terhadap abu harus juga dapat semangat Katolik, yaitu dengan dimakamkan di tempat yang suci, gereja, ataupun tempat khusus. Oke, sekian dan terima kasih.